Halo warganet yang budiman. Kita bakal ngomongin sepatu yang cukup menjadi buah bibir di kalangan pesepeda. Tidak lain tidak bukan ya Adidas Velo Samba. Sengaja gue buat review ini setelah pemakaian lebih dari 1 bulan dan sudah lebih dari 1500-an kilometer lah. Jadi teman-teman bisa tahu nih seperti apa sih rasanya pakai Adidas Velo Samba itu. Nah, dari segi looks dulu nih. Pertama kita bicara dari segi looks atau tampilan dulu. Seperti yang bisa kalian lihat, sepatu ini memiliki visual seperti Adidas Samba pada umumnya. Samba ini merupakan sepatu yang dibuat Adidas pada tahun 1949 kalau nggak salah. Jadi udah 72 tahunan lah ya. Awalnya dibuat untuk pemain bola latihan di es. Nah, tapi lama-kelamaan Adidas memproduksinya untuk pemakaian sehari-hari. Nah, Velo Samba ini bisa dibilang varian terbaru nih dari varian Samba yang didesain buat para pesepeda. Nah, yang membuat Velo Samba spesial ya di bagian outsole. Outsole pada sepatu ini bisa dipasangin cleat, sebagaimana kalian bisa lihat. Nah, Velo Samba yang gue pakai ini adalah warna merah dengan stripe putih. Stripe putihnya ini katanya sih bersifat reflektif. Jadi kalau malam-malam sepedaan bisa terlihat. Nah, kalau materialnya menurut Adidas sepatu ini tuh dibuat dari coated leather. Jadi semi-semi kulit lah ya. Nah, sedangkan outsole-nya itu dibuat dari rubber dengan warna alami. Nah, sedangkan varian warnanya selain warna merah kayak punya gue ini ada juga warna lain. Jadi warna hitam dengan stripe putih dan warna putih dengan stripe hitam. Sekarang kita bicara utilitas sepatu ini dengan dunia persepedaan nih. Nah, sepatu ini tuh kompatibel atau bisa dipasang dengan cleat yang menggunakan 2 bolt. Jadi cleat road bike nih yang biasanya ada 3 bolt kayak Shimano SPD SL atau Look nggak akan kompatibel di Velo Samba. Sedangkan cleat 2 baut itu biasanya dipakai oleh pedal-pedal MTB. Nah, itu kompatibel di Velo Samba. Maka itu gue pilih nih pakai Shimano M520. Ini merupakan pedal MTB yang gue pasang di sepeda gravel gue. Nah, pemasangan cleat ke sepatunya, jadi cleat yang udah dibeli tinggal langsung dipasang di bagian outsole sepatu. Di bagian outsole sepatu ada 4 lubang buat menyesuaikan apakah cleat dipasang di bagian depan atau agak ke tengah. Katanya kalau dipasang di bagian depan berarti orientasinya lebih ke speed, tapi kalau tengah katanya sih kenyamanan. Nah, selain depan belakang, cleatnya juga bisa digeser kanan kiri, jadi tinggal disesuaikan aja dengan kenyamanan masing-masing guys. Nah, mohon maaf nih cleat gue kotor banget karena udah dipakai cukup lama ya. Nggak lama sih, maksudnya cukup sering gitu. Nah, jadi seperti apa sih sepatu Velo Samba ini kalau dipakai? Nah, gue coba pakai ya. Nah, jadi tampilannya seperti sepatu Samba pada umumnya ya, yang diikat dengan tali biasa. Nah, kemudian di bagian lidahnya ada karetnya. Jadi karet ini bisa kita tarik setelah kita mengencangkan tali sepatu. Nah, ketika karet itu ditarik, sepatunya jadi tambah ngefit, tambah kencang ya. Jadi lebih ketat di kaki. Nah, terus gimana performanya? Nah, sebagaimana tujuan dibuatnya sepatu cleat, menurut gue Velo Samba ya tetap membuat kaki kita lebih aman ya dari slip pedal atau dari keplesetnya dari pedal. Dan menurut gue Velo Samba juga bisa lah membuat kita mengayuh lebih fluid dan merasa lebih menyatu dengan sepeda kita. Tapi apakah core-nya sama dengan sepatu cleat pada umumnya? Menurut gue tidak. Sepatu cleat, apalagi sepatu cleat road bike, itu material sole-nya itu lebih keras. Ada yang nilon bahkan carbon fiber. Jadi dalam aspek power delivery tentu jauh lebih besar lah sepatu cleat pada umumnya. Terus kalau gitu
ngapain pakai Adidas Velo Samba nih pertanyaannya. Nah, ini yang ingin gue sampaikan. Gue perlu tekankan ini merupakan pendapat pribadi gue, jadi lu boleh setuju boleh enggak. Jujur, gue sama sekali nggak suka dengan bentuk sepatu klit yang beredar di pasaran gitu kan, apalagi sepatu klit road bike. Nah, nggak sukanya gue itu bisa jadi dipengaruhi pola penggunaan sepeda gue. Sepatu klit pada umumnya oke lah kalau memang dipakai murni untuk sport, baik road bike atau sepatu klit MTB oke aja gitu. Tapi gue menggunakan sepeda itu untuk berangkat kerja sesekali di weekdays dan gravelan di akhir pekan. Kadang-kadang gue juga nongkrong sama temen pakai sepeda. Nah, tentunya di luar masa PPKM ya bro. Nah, saat sepedaan gue sering juga mampir buat jajan atau beli kopi nih. Jadi banyak aktivitas jalan kaki dari pola sepedaan gue. Dari situ coba lu bayangin kalau gue pakai sepatu klit biasa gitu atau klit road bike lah, rasanya kayak pakai sepatu heels tapi heelsnya di depan. Itu kan rasanya nggak enak sama sekali. Nah, di samping itu dari segi looks lagi, mohon maaf nih, gue nggak pernah suka sebenarnya dengan bentuk sepatu klit pada umumnya. Dalam bersepeda gue lebih suka menggunakan baju kasual, celana sih tetap padding, tapi atasan biasanya pakai kaos oblong, cotton bahannya bahkan, atau dry fit lah kalau agar lebih adem. Nah, menurut gue sepatu Velo Samba ini cocok banget dengan gaya berpakaian gue dan pola penggunaan sepeda gue juga. Jadi pas jalan kaki turun dari sepeda, gue tetap jalan dengan nyaman dan merasa seperti normal civilization lah, atau orang biasa aja gitu. Jadi bukan nggak kelihatan anak sepeda banget gitu loh. Nah, baru pas naik sepeda Velo Samba juga jauh lebih nyaman dari sepatu biasa yang non klit. Nah, terus selama lebih dari sebulan dan lebih dari 1.500-an kilometer mungkin pemakaian di berbagai medan dan berbagai kepentingan, mulai dari komuter sampai gravelan, gue nggak menemukan kendala atau masalah yang signifikan sih dari Velo Samba ini. Tapi tetap ada kekurangan minor yang gue rasain sih. Pertama, di bagian belakang sepatu itu kadang-kadang rasanya terlalu empuk, jadi kayak mau lepas, walaupun gak pernah lepas juga gitu kan. Gue pakai ukuran 43 standar ukuran gue, jadi ini sebenarnya bukan masalah ukuran sepatu ya. Nah, selain itu kalau dipakai dalam jangka waktu lama, panasnya tuh mulai kerasa di bagian jempol gitu kan. Tapi sepertinya itu wajar sih, kalau mau adem mungkin bisa pakai sendal aja kali ya, atau nggak usah pakai alas kaki. Nah, jadi sepatu ini menurut gue sangat cocok lah buat komuter dan gravel ringan yang nggak sampai becek-becekan banget gitu. Kalau becek-becekan banget mungkin tetap merepotkan ya, karena solnya bentuknya seperti itu. Jadi akhir kata buat gue, Adidas Velo Samba ini sangat mengisi market hole bagi mereka yang menginginkan sepatu klit tapi ingin tetap tampil kasual dan nyaman berjalan kaki, dengan segala kekurangan dan kelebihannya tentu saja. Semoga apa yang gue sampaikan dapat diterima. Mohon dukungan like kalau lu semua suka dengan videonya, dan subscribe agar gue semangat bikin video yang lain. Kalau ada masukan dan pertanyaan, boleh banget ya tinggalkan di kolom komentar. Itu dulu, salam.